Lebih dari 1.300 suku bangsa tinggal dan menetap dari Sabang sampai Merauke. Hal ini membuat Indonesia mempunyai beragam tradisi dan budaya. Jejak petualang akan memotret sebuah tradisi sejumlah suku yang menggambarkan keramahan, kebersamaan, dan kedekatan antar warganya. Petualangan kali ini berawal di Pagerungan Besar Sapeken, Madura Kepulauan. Di sini, Vika Fitriana akan mengikuti prosesi pindah rumah yang unik dan langka. Nah, masih ada tradisi pindah rumah di daerah Pagerungan. Sebenarnya ada banyak tempat sih yang masih pindah rumah, salah satunya di Fatum Nasi. Cuman bedanya kalau di sini pindah rumah, kerangkanya ditinggal, itu nanti yang akan kita angkat. Sementara dinding, lantai itu dibongkar semua. Oke, lepas. Meskipun secara administratif masuk pada gugusan Madura Kepulauan, masyarakat Pagerungan Besar didominasi pendatang dari Sulawesi seperti suku Mandar dan Bajo. Hal ini tentu mempengaruhi tradisi, bahasa, hingga bentuk tempat tinggal yang dipilih. Rumah tingkat, sebutan untuk bangunan ini. Yang ini lebih ringan, soalnya dari bambu. Nah, biasanya rumah di Pagerungan itu memang dia punya dinding depan belakang itu pakai bambu, nah atapnya dari alang-alang. Tapi ini yang menurut saya unik, kenapa? Karena biasanya kalau di Fatum Nasi, di daerah manapun yang pindah rumah, tidak dibongkar. Kita angkat utuh-utuh, tapi di sini dibongkar. Yang PR nih, bongkar bawahnya nih, lantai. Proses pindah rumah melibatkan lebih dari 40 orang. Semangat gotong royong dari saudara, tetangga, hingga kerabat terjalin. Tentunya lebih meringankan beban saat mengangkat rumah. Berat, walaupun udah dicopot dindingnya, lantainya berat. Istirahat dulu. Baru berapa langkah? Atap ilalang dan bagian kerangka rumah diangkat, lalu dipikul. Sedangkan dinding dan bagian lantai rumah dibawa terpisah ke lokasi tujuan. Tak ada batasan usia, semua gigih dan kompak menggotong rumah. Menopang bobot yang sangat berat dengan segala rintangan di perjalanan. Ini dibutuhkan kerjasama yang kompak sama komunikasi yang harus nyambung. Pada awalnya, rumah panggung merupakan satu-satunya sarana tempat tinggal bagi masyarakat Pagerungan. Kayu besi merupakan bahan utama struktur bangunan. Kayu istimewa ini biasa didatangkan langsung dari Pulau Sulawesi. Karena semakin tingginya biaya pengiriman dan perawatan, kini masyarakatnya banyak yang mencampur struktur bangunan rumah dengan bahan lain, seperti seng. Pamana iya na di Panaungi, suputa mali dalam purau. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tradisi pindah rumah merupakan adopsi budaya dari tanah Sulawesi yang telah ada sejak ratusan tahun silam.
dilakukan untuk menghindari musibah ataupun perbaikan konstruksi bangunan. Hingga kini, tradisi pindah rumah ini tetap bertahan karena masyarakat meyakini cara ini masih efektif. Kontribusi prosesi pindah rumah tak hanya milik kaum lelaki. Para ibu pun memiliki tugas, yakni menyiapkan hidangan khas. Boleh. Nah, nih sembari bapak-bapaknya masih mindahin rumah dan bongkar. Nah, ibu-ibunya nih kita kayak bikin dapur umum. Jadi, yang dimasak ini adalah makanan yang khas yang harus ada di saat ada tradisi pindah rumah. Ini bubur kacang sama songkol. Songkol itu dari ketan yang akan dicampur dengan kelapa nanti. Kita masukkan dulu kacangnya. Ini nggak main-main nih dapur umumnya nih. Kacang ijonya aja 6 kilo sendiri. Oh, jelas. Ada 50 orang nih. Sama-sama nanti kita akan makan rame-rame. Sebelum songkolnya itu dicampur santan, dia tuh pertama kali dikukus dulu. Jadi kalau mau lihat nih panci yang terbesar isinya adalah songkolnya. Berapa kilo tadi Bu? 10 kilo ya? 10 kilo beras ketan. Nih 1 kali kukus, nanti kalau sudah campur dengan santan, nanti akan dikukus lagi. Nah, nih sudah masuk panci semuanya, tinggal ditunggu kira-kira 1,5 jam. Yang harus diperhatikan apinya harus menyala stabil, kalau nggak matang-matang nanti. Songkol dan olahan kacang ijo ini termasuk rangkaian dari prosesi pindah rumah. Dibuat sebagai tanda terima kasih dari pemilik rumah untuk semua orang yang terlibat dalam acara pindah rumah. Nah, yang tadi sudah setengah matang dicampur santan, dikukus lagi. Makan waktu lebih kurang 1 jam. Habis itu siap, bisa langsung dimakan. Lolo sama sokolnya ini memang benar-benar untuk nambah tenaga. Bayangin aja, gula, santan, kacang hijau, beras ketan. Jadi memang pas banget nih kalau misalnya kita tadi habis capek-capek ngangkat, itu tenaga yang terkuras juga nggak sedikit. Nih, sama kan kayak habis kita transfusi darah pakai bubur kacang hijau ya ini. Jadi biar nggak keliengan. Seru banget ya jalan-jalan ke Pagerungan, bisa lihat satu tradisi yang masih ada sampai sekarang, tradisi pindah rumah, nyicipin makanan khasnya juga. Tapi yang pasti semuanya itu nggak akan terjadi kalau misalnya tidak ada keeratan persaudaraan antara masyarakat di sini. Ini keren. Ini yang susah kita lihat di sekarang. Kalau gotong royong, nggak pindah rumahnya, Bang. Petualangan mengeksplor ragam tradisi negeri masih berlanjut. Di Kecamatan Panekan Magetan, Jodili Warwick mengikuti aktivitas warga saat membasmi hama perusak padi. Gropyoan tikus merupakan salah satu kearifan warga Desa Jabung yang masih dipertahankan. Lahan pertanian Desa Jabung sering disatroni mamalia pengerat satu ini. Tikus ini emang salah satu hewan yang cerdas. Jadi kadang dia tuh pura-pura mati. Kalau udah pura-pura mati, kita mikirnya dia udah mati, kita tinggalin, dia kabur. Boleh nggak, Ras? Ini tuh cepet banget beradaptasinya. Jadi dia berkembang biaknya juga cepet. Makanya di situ banyak banget tikus. Untuk melumpuhkan kelincahan tikus sawah, tentu kami membutuhkan alat bantu berupa tongkat bambu. Selain itu,
Pengasapan di depan lubang sarang tikus juga efektif untuk memancing musuh petani ini keluar persembunyiannya. Lepas. Gemuk, tikusnya gemuk. Habis makan ya kamu ya? Tikus di sini tuh bisa makan 20-50% tanaman padi di sini per tahun. Banyak banget yang dimakan sama dia. Makanya harus kita basmi. Sawah yang menjadi area Gropioan tentu sawah yang sudah dipanen dan siap untuk ditanami lagi. Agenda Gropioan tikus rutin dilakukan supaya padi yang nanti ditanam bisa tumbuh maksimal. Keberadaan tikus kerap menjadi ancaman karena selalu memakan batang padi, sehingga merusak tanaman padi dan merugikan hasil panen. Tapi Gropiokan tikus ini tuh seru banget ya karena dikerjainnya rame-rame dan nggak semuanya tuh berani sama tikus, ada yang takut. Nih contoh. Tuh contohnya kabur kan. Ngejar tikus dia sendiri yang takut. Wah! Tikus sawah merupakan mamalia dengan siklus perkembangbiakan sangat cepat. Indukan tikus sawah mampu beranak 3 kali dalam satu periode musim tanam. Dan satu indukan bisa beranak hingga 10 ekor. Berbagai cara dan upaya dilakukan petani untuk meredam populasinya di lahan pertanian. Oke, habis ditangkepin tikusnya langsung dibakar. Selain itu, masyarakat juga percaya jika bangkai tikus dibakar di lokasi akan membuat tikus-tikus lain takut dan kabur jika mencium aromanya. Ini tuh nggak sekedar Gropiokan tikus, tapi ini ajang seru-seruan bareng. Meski masih dilakukan secara konvensional, tapi gotong royong membasmi tikus sawah seperti ini masih banyak dilakukan di beberapa daerah. Jadi memang kebiasaan masyarakat Jabong sini sebelum masuki masa tanam, mereka itu membasmi tikus terus dibakar supaya nanti hasil tanamnya bagus. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Beralih ke Pulau Haruku, Maluku Tengah. Di kepulauan eksotik ini, Rani Patricia akan mengikuti Sasi Lompa, sebuah tradisi adat yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan warga lokal. Saya datang di saat yang tepat sekali karena sekarang adalah pembukaan Sasi Lompa untuk mengambil ikan lompa yang cuma boleh diambil 1 tahun sekali. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Pesta rakyat yang sangat meriah. Orang tua, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, semua tumpah ruah di sepanjang sungai. Bunyi suara tifa menjadi tanda acara buka Sasi Lompa telah dimulai. Sungai Learisa Kayeli menjadi tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat Pulau Haruku. Karena sungai ini telah membawa banyak manfaat bagi mereka. Di sungai inilah acara Sasi Lompa diadakan setiap tahunnya. Muara sungai menjadi jalur lalu lintas ikan lompa yang bisa hidup di air laut dan juga tawar, mengikuti siklus pasang surut air laut. Ikan lompa bisa masuk sampai sejauh 1.500 meter mendekati hulu sungai. Banyak ini serunya kalau buka Sasi, jadi kita nggak akan khawatir nggak kebagian ikan karena ikannya nggak habis-habis. Sasi Lompa sudah menjadi identitas yang tidak bisa dilepaskan dari Pulau Haruku. Karena sasi terhadap jenis ikan ini tidak bisa kita temui di tempat lain. Jadi ada pembagian tugas kalau Rani lihat bapak-bapaknya sama anak
anak-anaknya yang cari. Nah, mama-mama, tugasnya mengumpulkan ya, Ma. Mengumpulkan di karung-karung ini saya nggak tahu ya tadi udah lihat berapa karung, dan setiap karung yang saya lihat pasti isinya penuh. Ikan lompa baru boleh dipanen setelah 5-7 bulan dari saat pertama muncul di sungai. Ikan kecil sejenis sarden ini panjang maksimalnya hanya sampai 16 cm saja. Biasanya satu kelompok itu ada sekitar 6-10 orang. Jadi semakin banyak orangnya, semakin besar jaringnya. Ikannya banyak nih, satu perahu dapetin. Ikan lompa bukanlah endemik Maluku. Penyebarannya tersebar luas di lautan Maluku. Hanya saja setiap kali mendekati waktu untuk bertelur, lompa yang hidupnya berkelompok memilih sungai Learisakayeli sebagai tempat berkembang biak. Larangan atau sasi adat di Pulau Haruku sudah berlangsung sejak abad ke-15. Kepedulian terhadap lingkungan agar populasi ikan lompa tetap terjaga yang mendorong lahirnya hukum adat sasi. Sebuah kearifan lokal masyarakat untuk mengelola kekayaan alam. Sebelum mengolah ikan hasil tangkapan, terlebih dahulu kami akan mencari buah atong yang bisa menambah kenikmatan masakan ikan lompa. Buah atong adanya di ujung dahan, maka untuk mengambilnya harus memanjat pohon. Oke, saya udah ada di ketinggian 20 meter, tinggi sekali pohonnya, baru kelihatan buahnya. Dia rata-rata ada di pojok-pojok, nah ini ada satu nih yang nyempil di tengah-tengah pohon. Mirip banget kayak buah sawo menurut saya tuh, warnanya, bentuknya, persis. Sejak dulu masyarakat Haruku menggunakan buah ini sebagai obat tradisional, baik untuk alergi, diare, hingga penyakit jantung. Ya, saya sama Om Yohanes sudah ada di ujung, bener-bener ujung pohonnya. Aduh, anginnya kencang banget lagi ini, bergoyang-goyang ya Om. Dan ternyata tinggi pohonnya ini sama kayak tinggi pohon kelapa. Jadi ini kurang lebih tingginya 30 meter. Buahnya banyak banget, tinggal dipetik-petikin. Terus langsung kita lempar ke bawah. Wih. Ini mas sashimi yang pernah saya makan, kalah rasanya. Ini bumbunya kaya banget, udah nggak ada rasa pahitnya. Ini tadi ikan lompa yang sudah kita dapat yang banyak banget. Kita ambil sedikit. Ini sebenarnya bisa diolah jadi dua ya Oma. Bisa diawetin sampai bertahun-tahun digaremin, atau kalau mau dimakan langsung bisa diolah jadi apa namanya? Kohu-kohu. Jadi sekarang Rani mau diajarin sama Oma cara buat kohu-kohu paling enak satu Haruku. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk membuat kohu-kohu, bahan yang dibutuhkan adalah buah atong, bawang merah, cabai, daun bawang, kelapa parut, dan yang utama, ikan lompa. Di sini sashiminya beda. Jadi tadi pakai buah atong yang Rani ambil. Kenapa harus pakai buah atong, Oma? Supaya jangan sakit perut. Karena makan mentah gitu. Ya, karena makan ikan Karena makan mentah. mentah. Jadi supaya tidak sakit perut, kita kasih buah atong. Buah atong bisa digunakan sebagai pengawet makanan karena bisa membunuh 7 bakteri penyebab kebusukan pada ikan. Ini rahasia menghilangkan amis dari ikan lompanya. Kita pakai lemon Cina ya, Mama? Lemon Cina itu yang asam banget itu ya, Oma?
Langsung banget bikin merinding. Tapi kalau nggak ada ini, nggak lengkap. Selanjutnya, campurkan bahan-bahannya sampai merata. Ini sashimi yang pernah saya makan, kalah rasanya. Ini bumbunya kaya banget, udah nggak ada rasa pahitnya. Ada cuma gurih, segar rasa ikannya, ditambah sama singkong. Sempurna. Sudah ini sempurna hari saya. Udah ikutan sasi rame-rame sama masyarakat, bisa ambil buah tong juga. Masak kohu-kohu yang rasanya enak dan segar, ditemenin ukulele dari Opa Eli. Saya bisa tinggal di sini kayak lama-lama betah. Soalnya masyarakatnya ramah-ramah. Ikuti jejak saya, jejak petualang.